Budidaya talas jenis Pratama atau yang dikenal talas Papua sangat menguntungkan karena talas ini merupakan jenis talas jumbo yang bisa berukuran besar sekali bonggolnya. Jika dibudidayakan dalam luas 1 hektar bisa mencapai 10.000 pohon, di mana satu pohonnya jika dibudidayakan dengan baik bonggolnya bisa mencapai berat di atas 4 kg. Jika diestimasikan satu pohon rata-rata 4 kg dalam jangka waktu panen 8 bulan, maka dari 1 hektar akan memperoleh 10.000 pohon, dihasilkan 40.000 kg atau 40 ton. Sementara harga di pasaran per kilogramnya mencapai 10 hingga 12.000 rupiah. Jika kita rata-ratakan per kilogram dihargai 10.000, maka dalam waktu 8 bulan hasil panen per hektar bisa mencapai 400 juta rupiah. Yang lebih hebat lagi, talas Pratama juga tidak membutuhkan biaya beli bibit terus-menerus karena hasil budidaya talas akan beranak atau mengeluarkan tunas yang bisa menjadi bibit baru. Prospeknya sangat menjanjikan, tak hanya bisa dijual umbi untuk konsumsi, tapi daunnya juga bisa diekspor ke luar negeri sebagai obat herbal. Selain itu, talas merupakan makanan lokal, bisa menjadi pengganti padi atau beras. Oleh karena itu, prospek kedepannya sangat bagus sekali. Dari segi perawatan pun sangat mudah. Talas Pratama termasuk jenis tahan banting terhadap hama penyakit, sehingga biaya pemberantasannya sangat minim dan tingkat kematiannya pun kecil. Talas ini paling cepat tumbuh besar dibandingkan jenis talas lain. Secara ekonomis lebih menguntungkan karena pertumbuhannya pun cepat. Sebuah kisah sukses petani talas Pratama bernama Tono Firmansyah. Ia adalah seorang petani milenial asal desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang. Ia sukses membudidayakan talas Pratama di lahan seluas 3 hektar dengan hasil mencapai 10 ton. Hasil budidaya talas yang dipanennya kemudian diolah menjadi tepung talas yang diekspor ke Singapura. Selain itu, juga diolah menjadi bolu talas Pratama Subang yang menjadi oleh-oleh baru khas Subang. Talas Pratama sudah banyak dikembangkan di beberapa daerah di Jawa Barat seperti daerah Garut, Sumedang, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan juga Bogor. Talas ini bisa hidup dengan baik di lahan dengan ketinggian 0 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 600 hingga 3.000 mil per tahun. Tanah jenis latosol dengan pH 4,5 hingga 6. Talas ini memiliki harga jual cukup tinggi karena memiliki keunggulan sebagai karbohidrat pengganti nasi dan tepung untuk bahan aneka kue yang sangat baik dikonsumsi penderita diabetes karena kadar gulanya jauh lebih rendah dibanding beras dan kentang. Seorang relawan bernama Nur Soleh, ia juga merangkap menjadi petani asal Pugelen, Banjarnegara, mengungkapkan bahwa jenis talas ini sangat menguntungkan dibanding dengan menanam singkong dan laos yang sebelumnya ia tanam di kebun. Talas Pratama adalah salah satu dari sekian banyak tanaman talas unggul di Indonesia, seperti ada namanya Talas Pratama 1 dan Talas Pratama 2. Talas Pratama berpotensi menjadi sumber makanan masa depan karena menghasilkan umbi yang besar. Selain itu, semua bagian tanaman pun bisa dikonsumsi, dari daun, pelepah, hingga akar. Dalam satu uji coba, talas Pratama yang mencapai bobot 7,6 kg dalam umur 7 bulan. Sementara talas jenis lain dengan umur yang sama hanya mencapai bobot 3 kg. Budidaya talas Pratama ini sangat menguntungkan karena seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Umbi talas bisa diolah menjadi keripik talas, bolu talas, muffin talas, talas goreng, dan tepung talas, brownies, dan juga direbus. Sementara daunnya untuk sayur buntil.
Selain mengkonsumsi lokal, talas Pratama dapat berpeluang untuk diekspor. Untuk harga pasaran di dalam negeri kisaran 10 hingga 15.000. Saat ini, batang, daun, dan umbi sudah menjadi komoditas ekspor. Untuk daunnya digunakan sebagai pengganti tembakau dengan harga per kilogram $2 Amerika Serikat atau Rp30.000. Negara tujuan ekspor adalah Taiwan, Thailand, Cina, Jepang, Hong Kong, dan Australia. Kisah lain datang dari Didik Sihabul Milah. Berawal dari mengikuti seminar budidaya tanaman talas di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tahun 2021 lalu. Kini, setiap kali panen, pemuda asal Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik ini mampu meraih omset laba kotor hingga 800 juta rupiah. Ia telah membudidayakan talas jenis Pratama di lahan seluas 4 hektar. Untuk 1 hektar, dibutuhkan modal sekitar 120 juta. Hal ini meliputi untuk sewa lahan, persiapan, bibit, perawatan hingga pupuk. Dari penanaman hingga panen dibutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 bulan. Satu tanaman talas ini bisa menghasilkan 2 hingga 3 kg. Dengan harga jual 1 kilonya mencapai Rp10.000. Hasil panen tiap lahan 1 hektar kalau terjual semua akan mendapatkan laba kotor sekitar 200 juta. Sedangkan ia membudidayakannya di lahan seluas 4 hektar, jadi yang didapat sekitar 800 juta rupiah. Didik pun mengaku sengaja memilih budidaya talas Pratama karena jenis ini merupakan hasil riset dari akademisi Institut Pertanian Bogor atau IPB, sehingga memiliki bentuk yang besar dan hama tikus tak ada. Sedangkan tantangannya, air harus proporsional. Karena kalau kebanyakan air, tanaman talas bisa busuk. Jadi harus dipantau terus dalam pembudidayaannya. Agar menambah nilai jual, Didik bersama pemuda lain membuat berbagai olahan produk dari talas dengan brand Raja Talas yang bernaung di PT Meta Agrotani miliknya. Melihat potensi talas yang banyak, Profesor Edi Santosa, Guru Besar Departemen Agromini dan Hortikultura IPB, menjelaskan bahwa talas adaptif terhadap perubahan iklim. Talas mudah ditanam dan cepat tumbuh. Seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan sebagai produk turunan. Seperti kulit talas dapat diolah menjadi etanol dan bioplastik. Sedangkan umbinya berpotensi menjadi tepung, kentang, dan emulsifer. Profesor Edi juga menjelaskan indeks glikemik talas lebih tinggi dibanding beras, kentang, dan glukosa. Saat ini, varietas talas yang populer di Indonesia adalah talas Bogor, talas Pontianak, talas Papua, dan talas Pratama, serta talas Jepang. Dosen IPB itu juga menerangkan, petani di Indonesia perlu dibimbing untuk bercocok tanam dalam kondisi lahan kering dan basah. Tak hanya itu, juga harus mengamati pertumbuhan talas. Pasalnya, budidaya talas di lahan kering lebih rentan karena talas berpotensi mengalami busuk daun dan serangan hama. Saat ini, riset talas Bogor masih memerlukan penguatan dari segi produksi, bahan dasar, dan rantai pasokan. Upaya lain yang dapat mendorong minat mengkonsumsi talas dapat berbentuk agrowisata seperti festival talas, wisata talas, atau kampung talas.